Halo teman-teman semua, kembali lagi di kelas IoT. Di video ini kita bakal overview terkait dengan IoT simulator yang akan kita gunakan di kelas ini yang namanya walkwe.com. Oke, langsung saja, silakan teman-teman dibuka websitenya namanya walkwe.com. Nah, jadi walkwe.com itu apa sih? Jadi simpelnya Walkwe ini adalah sebuah website teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk mensimulasikan beberapa board ya. Di sini ada kurang lebih cukup banyak board yang bisa teman-teman simulasikan, termasuk Arduino dan ESP32. Nah, selain board, teman-teman di sini juga disediakan banyak sensor dan library yang siap pakai. Jadi enak banget ketika nanti teman-teman pengen membuat sebuah alat yang ada sensor-sensornya, nah itu sudah disediakan juga oleh simulator ini. Bahkan di simulator ini juga bisa kita mensimulasikan ini ya, sebuah konsep IoT ya, ada internetnya gitu. Jadi karena di sini juga support ESP32, maka kita bisa menggunakan fitur Wi-Fi-nya. Gitu, teman-teman. Gampang ya. Nah, jadi yang pertama kali perlu teman-teman lakukan nanti silakan kunjungi websitenya. Kita buka dulu ya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya bakal seperti ini, teman-teman. Simple banget untuk bentuk websitenya. Di sini dibilang kalau Walkwe ini adalah sebuah simulate IoT project in your browser. Nah, fungsinya seperti itu. Kita mensimulasikan IoT. Memang khusus project IoT di browser kita langsung. Nah, kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini disediakan kurang lebih ada 6 board ya. Ada board Arduino Uno, board Arduino Mega, board ESP32, Arduino Nano, Raspberry Pi Pico, sampai ke MicroPython on ESP32 gitu. Nah, karena kita di kelas ini menggunakan board ESP32, maka silakan teman-teman memilih board yang ESP32 ya. Ini langsung diklik aja. Cuman sebelum diklik teman-teman nanti silahkan teman-teman buat akun dulu. Jadi ini karena saya udah login ya, coba saya logout dulu. Nah, nanti ketika teman-teman belum login itu biasanya ada tombol sign in ya di sini atau sign up. Itu diklik aja, cara loginnya mudah kok. Baik yang udah punya akun atau yang belum punya akun itu sama aja prosesnya. Di sini disediakan 3 pilihan, mau login dengan Google, login dengan GitHub, atau login dengan email biasa. Nah, karena saya biasa login with Google, langsung pilih login with Google aja. Kemudian pilih email yang biasa teman-teman gunakan. Nah, nanti udah selesai proses loginnya sesimpel itu. Registrasi juga sama, nanti cukup milih emailnya aja, nggak ada informasi tambahan yang perlu teman-teman input. Nah, setelah login baru teman-teman bisa mulai new project gitu. Nah, diklik aja boardnya nanti langsung masuk ke halaman simulatornya teman-teman. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk dashboard simulasinya, untuk dashboard simulatornya gitu. Oke. Saya harap teman-teman nanti kalau pengen mencoba udah sampai sini. Nah, saya bakal menjelaskan beberapa hal yang ada di sini, teman-teman. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya, yang di bagian sini. Nah, di sini ada yang bagian hitam ini. Ini sama seperti Arduino IDE, ini bagian untuk menuliskan program. Nah, seperti ini ya. Kebetulan di sini juga sudah disediakan default coding ya, default programnya gitu. Kalau di Arduino kan ketika kita membuat file baru juga disediakan ya. Ada void setupnya, ada void loopnya. Ini saya coba perbesar dulu aja. Nah, seperti ini ya. Cuma di sini ada tambahan baris baru nih, ada tambahan beberapa line, ada serial begin, ada serial print, ada delay. Nanti kita bakal pelajari kok. Ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa. Untuk di awal ini kita kenalan dulu aja dengan simulatornya. Kalau teman-teman lihat ya di sini ada 3 tab ya. Nah, step yang pertama, tab untuk menuliskan program. Tab yang kedua, nah di bagian diagram ini sebenarnya nggak perlu teman-teman apa-apain, nggak perlu teman-teman edit karena ini udah auto generate ya, di bawaan dari simulatornya. Ini cuma informasi-informasi aja, seperti version, author, editor, part, connection.
kita langsung ke bagian tab ketiga aja. Jadi yang perlu teman-teman nanti gunakan itu di bagian tab pertama, bagian sketch, sama di bagian library manager. Nah, sesuai namanya, library manager. Jadi ini mirip dengan di Arduino IDE. Kalau teman-teman buka Arduino IDE, kan ada di bagian toolbar sketch ya, kemudian include library. Nah, ini sama, fungsinya adalah untuk memasukkan library ke dalam source code kita. Kalau di Walkwi, kalau kita pengen nambahin library baru, ya sama, kita menggunakan tab ini, tab library manager. Nanti diklik aja, kemudian diketik mau cari library apa atau mau ngupload library apa. Nah, gitu, teman-teman. Gampang ya, misal saya pengen masukin library sensor DHT. Nah, di sini ada beberapa, mau pakai sensor DHT mana nih? Nah, gitu. Oke, gampang ya. Jadi itu fungsi tab library manager. Nah, berikutnya di bagian kanan di sini ada tampilan alatnya ya. Jadi karena kita tadi di awal memilih board ESP32, maka nanti yang tertampil di sini adalah board bentuk tampilan dari microcontroller ESP32. Gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada 3 tombol ya. Ada tombol start, artinya tombol ini kalau kita klik nanti dia bakal menjalankan simulasinya. Kemudian di sini ada tombol plus. Nah, di sini kalau teman-teman arahkan kursornya, di sini nanti ada tulisan add a new part. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menambahkan komponen baru. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau dengan menggunakan Walkwi ini kita juga bisa menambahkan beberapa sensor. Nah, gitu. Di sini banyak teman-teman komponen-komponen tambahan yang bisa teman-teman pakai, mulai dari sensor suhu, potentiometer, LCD, ada servo, ada RGB, ada LED. Nah, itu semua disediakan di Walkwi ini. Gitu. Jadi teman-teman nanti silakan semisal pengen masukin LED. Nah, kemudian teman-teman pengen tambahin resistor. Nah, gampang ya. Tuh, tambahin apa lagi? Tambahin sensor DHT22. Nah, gampang ya. Nah, enak banget nih dengan menggunakan Walkwi ini kita udah nggak perlu harus beli alat-alatnya kalau kita pengen belajar. Nah, gitu. Jadi semua sudah tercover di Walkwi ini. Kemudian tombol yang ketiga ini cuman fungsi tambahan aja. Kita pengen tampilannya itu kalau pengen nge-zoom in, zoom out, full screen atau ngefitkan, nah itu juga bisa lewat tombol titik 3 ini. Gitu teman-teman. Kemudian di bagian atas kalau teman-teman lihat di sini ada 2 tombol ya. Ada tombol save, ada tombol share. Nah, ini ya. Kalau fungsinya tombol save ini sesuai namanya, ini untuk nge-save project ya. Jadi karena kita udah nulis tadi di sini, nah kalau teman-teman pengen nge-save nanti tinggal di-save aja. Nanti teman-teman bisa akses lagi nih rangkaian ataupun source code yang udah teman-teman buat. Gitu. Kemudian di sini ada tombol panah ya di sampingnya tombol save. Ini sebenarnya kayak fungsi tambahan. Di sini ada save, ada kunci project, ada unlist project, ada download project. Nah, kemudian di sini ada tombol share. Kalau tombol share ini misal teman-teman pengen nge-share rangkaian yang udah teman-teman buat ke teman. Nah, itu silahkan nanti menggunakan tombol share ini, nanti bakal di-generate-kan link publik ya yang bisa orang lain akses gitu. Nah, berikutnya di sini ada tombol love ya. Ini kalau teman-teman pengen pakai untuk nge-like project. Nah, gitu aja sih. Kemudian di sini ada docs. Nah, docs ini kalau kita klik dia bakal masuk ke bagian dokumentasi. Nah, ini enaknya kita pakai Walkwi, kita juga disediakan dokumentasi yang cukup lengkap sih menurutku. Di sini banyak banget dokumentasi yang bisa kita baca sesuai dengan sensor-sensor yang disediakan sama si Walkwi-nya ini. Gitu. Terakhir di sini ada foto saya. Kalau teman-teman klik di sini ada beberapa halaman tambahan lah ya. Nah, ini kebetulan karena saya jadi member berbayar, jadi nanti
mungkin ada beberapa fitur yang nggak bisa teman-teman akses. Cuman nggak masalah, sebenarnya, versi gratis pun itu udah cukup sangat bisa kita pakai gitu. Nah, yang perlu teman-teman akses itu sebenarnya yang di bagian My Project. Nah, jadi tadi kan kita udah nge-save project-nya ya. Nah, kalau kita pengen ngakses project-nya lagi, itu nanti silakan teman-teman masuk ke bagian My Project. Nah, nanti bakal masuk ke halaman seperti ini, teman-teman. Nah, ini karena saya udah sering menggunakan, jadi bakal muncul banyak nih yang udah pernah saya buat sebelumnya. Nih, 18 hari yang lalu, 19 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Nah, banyak kalau yang tadi 2 menit yang lalu. Nah, gitu. Nanti kalau kita buka lagi, kembali tuh ke yang sudah kita buat tadi. Gitu. Gampang ya? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan Wokwi ini. Jadi nanti buat teman-teman sekali lagi yang misal ketika belajar di kelas ini belum punya device IoT, itu teman-teman nggak perlu berkecil hati karena kita bisa menggunakan Wokwi ini. Karena nanti di materi berikutnya kita bakal akan terus menggunakan Wokwi ini teman-teman. Jadi ini sama persis kok dengan ketika kita menggunakan device langsung ataupun Arduino IDE. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk video kali ini. Saya harap teman-teman udah paham ya cara menggunakan Wokwi seperti apa. Sampai jumpa di video berikutnya.